Oke, seperti yang sudah saya bilang akan buat videonya, tapi karena saya nggak expert di bidang ini, tapi saya paham dikit-dikit jadi saya bantu ya. Sama kita cari referensi dulu aja di internet. Kita contohnya buat ini ya, animasi jalan, walk circle. Nih, bisa jadi di internet. Nah, tinggal kita atur aja posisinya. Sebelum itu kita atur dulu nih FPS ini beberapa. Pokoknya setiap 30 kita menggunakan 30 fps, berarti satu detik itu 30 frame untuk mendapatkan satu detik. Oke, seperti ini di sini. Oke, kita jika kita menggunakan 300 frame berarti dapatnya 10 detik. Oke, kita bikin simple dulu aja. Kita bikin blockingan ya. Sebelum itu pada bagian playback jangan lupa kalian ubah ke frame drop ya, agar animasi stabil pasti saat di play ya. Kan ada FPS di sini nih. Ini kan stabil nih. Kalau kita tidak ubah seperti ini, coba kita cek play ya. Tuh, ini masih stabil karena dia nggak berat ya, masih ringan. Kalau ada objek atau atau benda lain yang sangat besar atau berat gitu, itu mempengaruhi FPS, maka kita pilihnya frame drop. Jadi diusahakan akan dibuat stabil sama blendernya. Langsung aja. Nah, kita buat blok dulu nih. Pahamin dulu timeline ya, di keyframe nih. Di keyframe sini buat tanda-tanda keyframe. Sini namanya timeline. Kita buat beberapa deh, tambahin tab baru. Tab sheet. Nah, ini kita ke action editor. Nah, ini untuk melihat nama action kita ntar nih. Ketika kita mulai buat nih. Coba ya, kita masuk pose mode dulu. Kita gerakkan. Jangan lupa centang ini ya, auto keying. Nanti otomatis ketika kita geser atau kita gerakan, dia otomatis akan membuat frame baru atau pose baru. Nih, tuh dia akan membuatkan. Dan namanya sesuai nama mesh-nya. Kita bisa ubah di sini sih. Cuma nggak usah terakhir, oke? Nah, pertama kita buat dahulu pose awal ini. Berarti tangannya ke belakang. Tangan nanti aja, kita bagian kaki dulu. Tangan bisa dilanjutkan nanti terakhir, guys. Nah, ini kita geser ke depan. Dia di sini pakai sistem IQ ya, jadi akan ngikutin. Kita buat kasaran dulu aja. Ini kita turunin. Oke, seperti ini. Kita buat cepetin dulu. Ini juga gini. Ini kita pakai ininya. Kita geser. Terlalu jauh sih menurut saya. Tinggal kita atur ntar. Bisa diatur di menu blender nanti gampang. Oke. Sini kita buat simple dulu aja, jangan terlalu jauh. Kita ambil nilainya misalnya 5, 10, 20 gitu ya. Atau 10 terus 20. Berarti kita langsung buat bagian tengahnya ya. Ini nanti dia akan mengikuti, jika bagus hasilnya pasti akan hampir sama. Oke, 10 ya, frame 10. Kita buat seperti ini. Ini bisa kita kembalikan. Tekan Alt G untuk pindahkan lokasi, Alt R untuk reset. Ini Alt G untuk reset lokasi ya, Alt R untuk reset lokasi, dan Alt S untuk reset scale.
Kemudian di sini kita majukan ini juga reset ya, jangan lupa majukan seperti ini. Kita buat dia agak mundur, kita naikkan ke atas, agak maju dikit. Ini aja, mundurin. Oke, ini agak ke atas, langsung Z. Nah, ini tadi itu. Set. Kalau begini. Nah, sudah kan? Ini tangan kita abaikan dulu aja ya, tangannya. Masih kosong. Oke. Bahkan kita mainin di kaki dulu sama badan. Udah kelihatan kan gerakannya? Nah, ini masih belum. Jika ingin bone-nya kelihatan di depan, kita bisa atur di bagian viewport in front. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu keyframe, nggak perlu wireframe untuk melihat. Seperti ini. Oke. Nah, kita frame 20. Pastikan frame-nya yang lain udah terbuat. Nah, kita seleksi kakinya sama torso, apa namanya? Torsonya. Kemudian bisa kita tarik frame yang awal, copy atau juga bisa copy nggak bisa ya. Saya udah nyoba kemarin, copy nggak bisa, harus diduplikat, shift D, terus geser. Oke. Terus bisa sih, bentar. Dia kayak gini karena ini kita copy juga. Sorry guys, saya lupa copy ini juga karena kita geser dia kan, gerakin. Kita bikin keyframe baru di frame 1, frame 10. Ini kita keyframe juga nih kan, dia kan baru 1 nih, ya kan? Ini belum. Karena ketika kita mau copy pose tapi kita mirror, dia akan error karena belum ada keyframe juga di satu tempatnya. Oke. Nanti kita seleksi ini, seleksi. Ini kita hapus dulu yang sebelumnya. Kita sini, ini kita copy, seleksi frame satunya, copy, paste. Nah, seperti ini. Tuh. Kan gini, kita mirror nih, klik kanan, mirror. Nah, sorry. Oke, tadi salah. Kita ada copy. Kita ulang di awal. Seleksi frame 1, copy, paste. Kemudian kita inverse atau kita mirror, tekan Ctrl Shift V untuk paste mirror. Nah, tuh dia mirror kan? Tidak. Oke. Tuh, jika di play dia begini. Oke, sudah. Ini kita bisa copy lagi nih, duplikat, kita copy. Untuk agar dia looping. Kita buat dia looping. Ini bisa kita duplikat ini ke frame sini. Tinggal kita mirror aja, Ctrl C plus Ctrl V, Ctrl Shift V. Oke. Ini juga sama, Ctrl Shift V. Oke. Sorry. Ctrl C terus Ctrl Shift V. Oke. Nah, coba kita ubah frame akhir 40 saja. Kita play, dia akan looping tuh guys. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu animasinya. Untuk detailnya, kalian bisa atur-atur. Nah, selanjutnya ini. Ini kan belum nih yang pose tengahnya nih. Bisa atur lah, kita turun ke bawah. Ini rotasi, kita clear rotasi. Alt R. Ini kita turunin, clear rotasi dulu. Ini juga. Ini kita rotasi. Seperti ini, ke bawah. Nyampe jadi gini. Set.
Set. Nah ini yang kedua, yang di sini nih dia agak naik, ini kan turun nih. Shoot. Ini agak naik, naik banget, berarti kita naikkan ke atas. Oke, ini kita atur. Kalau mau enak kita aktifin ini ya, agar kelihatan sumbunya. Ini, tuh. Oke, ini kita copy, seleksi dulu, seleksi untuk kita mirror dan ke pose lainnya. Kita seleksi, duplikat shift D, geser sini, ada yang aneh. Ini kita copy aja, copy, Ctrl C, paste, shift, Ctrl Shift V untuk mirror. Kalian langsung mirror. Ini kita copy posenya ke bagian frame ini, Ctrl Shift V. Oke. Oke. Oh, salah copy dah. Shift V. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dia kayak gini hasil animasinya. Kurang lebih gini. Nah, tangannya kita bisa mainin nih. Kita animasiin. Tadi di frame 10 untuk pose tengah ini. Kita frame awal dulu, belum diatur posenya. Oke. Ke belakang. Ingat ya guys ya, kalau kaki melangkah ke depan, tangan setelah kiri, langkah ke depan, tangan kirinya ke belakang ya. Jangan sampai barengan. Aneh. Oke, kita atur. Ini juga seperti ini. Bentar. Oke, kita atur, samain sini ke frame 10. Ini kita atur dia samain ya, yang bagian tengah ini. Wait, sorry, masuk ke edit mode lagi, salah. Oke, seperti ini. Ini ke depan. Nah, ini kita seleksi yang tangannya, yang di awal kita copy posenya ke frame 20 yang frame mirrornya ya. Kita Ctrl Shift V. Nah, ini. Kita gini, set. Nah, ini juga kita lakukan hal sama seperti tadi. Duplikat aja bisa. Sini kita copy, paste, Ctrl Shift V untuk mirror. Copy, paste. Oke. Dia akan ini. Kalau sebenarnya gampang bisa perhalus, cuma saya waktunya nggak cukup guys. Kita buat ikutin saya kayak gini, liatin ya. Kita paste. Kita untuk next keyframe yang udah udah dibuat kunci keyframe-nya di timeline, kita tekan tombol up panah atas ya. Oke, ini kita atur lagi ke bawah biar tidak terlalu agak longgar, dan juga jangan terlalu tarik ya. Oke, seperti ini. Sini kita paste di sini Shift V. Oke. Terus yang ini kita atur. Nah, jangan terlalu nggak stretch juga, jangan terlalu kutek tarik, jangan terlalu
parah lah. Kita copy, kita ke frame ini. Oke, nah itu kurang lebih guys. Ini kan dia kan langkang gini ya, kita bisa nih atur tanpa perlu ngedit satu-satu nih bonya. Bisa apa perlu ngedit frame yang udah dibuat nih, masa satu-satu geser gini kan guys, kan lama banget kan gini. Oke, caranya gampang banget. Ini kan sumbu X ya, kita masuk ke grab editor. Nah, di sini kita klik ini nih. Nah, buat nampilin semuanya nih, kita cari aja nih bagian sumbu X nya nih, location ya, ini yang ketemu. Kita select klik, kita tekan shift plus H untuk meng-hide semuanya dan hanya X location aja yang ada. Oke. Nah, ini nih. Ini oke. Kita seleksi semuanya yang ini karena kita ingin menggeser dia ke agar tidak angkang gitu ya. Tinggal tekan G terus Y ke sumbu Y, geser ke atas. Nah, tekan shift untuk agar lebih slow. Kalau misalnya masih terlalu cepat, kita tekan titik untuk zoom in, atau bisa scroll aja ya, zoom in agar dia bisa lebih slow. G, Y, tekan shift untuk pelan-pelan. Nah, seperti ini. Oke. Kita lakukan juga ke, bentar, kita ke mirror sini. Nggak bisa di mirror ya. Kita lakukan satu-satu, yang kiri dan kanan. Sekiranya aja. Kayak tadi, X location, shift H, cari semuanya, tekan titik. Oke, kita geser G, Y, shift. Nah, udah aneh. Iya, bukan sih. Bentar guys, not respon. Sorry. Yang X, kita ambil yang X. Nah, soal tadi ngebug ya. Oh, ini kan X nih. Dia nggak ngefek guys. Ke X. Oh iya, sorry guys. Ngebug lah. Nah, nih shift. Kayak tadi ya, G, Y, tekan shift untuk lebih pelan. Ngebug kayaknya. Oke, seperti ini. Dia lebih kelihatan lebih dekat kan? Ini lebih kelihatan jelas tuh. Set, set. Ini juga sama nih, kalau kita misal mau deketin bagian ini kan terlalu jauh nih, jauh banget nih. Ini kok hal masalah gini, ntar kalian bisa adjustment lagi di frame mana misalnya dia kayak gini, kita naikin ke atas itu guys, tuh bisa diatur. Ini untuk detailing sih, tuh kurang lebih gitu. Untuk ini kan kejauhan nih, kan bisa atur nih, bisa deketin aja, gampang kok. Deketin. Jangan lupa sebelum itu kita balikin lagi Alt H ya untuk balikin. Kita deketin nih. Kita copy, kita sini paste. Oke, kita udah deket.
Ini kejauhan, deketin. Sini kita paste, yang ini kita atur. Caranya tinggal geser-geser aja sih guys. Kanan ini. Ini hapus dulu. Karena tadi kita perbaikinya di sini. Kita geser. Kita bisa atur. Ini kalau misalnya kedekatan, majuin. Dan gini nih, shoot. Kita atur gini. Dia akan ke belakang. Harusnya ini di Alt G, reset location. Undo. Maju dikit, guys. Tinggal aja ini aja nih. Kalau misalnya agak ada kayak macet, sini bawahan, maju. Nah itu. Di bagian ini kita nggak usah terlalu tinggi guys ini. Udah, bisa kita geser. Ada padat nih, padat. Kita adjustment aja tapi bilang ya. Jadi itu bisa atur sih guys, ini simple ya. Lumayan lama kalau untuk detailing. Blocking tadi blocking ya. Ini dulu, terus tambah ini dulu, baru ini, terus ini. Nanti baru udah dilanjutin detailing, terus ada kayak antisipasi segala macam gitu. Itu dia. Terima kasih guys.